yang tadi yang ingin tetap jadi daun, padahal secara alamiah atau secara sunatullah dia menjadi pupuk yang bermanfaat dan diserap akar dan bisa jadi daun yang lebih indah. Siapa tahu pupuk ini tadi saya gambarkan untuk anggrek. Bahkan kalau pupuk ini untuk benalu teh, itu kan harganya mahal juga. Nah, kalau sudah mengalami transformasi dari daun menjadi daun lagi, disinilah sebetulnya akan bermanfaat. Oleh karena itu, manusia pada takut yang disebut dengan kematian karena dia tidak mengerti saja tentang kematian. Padahal kematian itu sebuah proses di mana Allah akan menitipkan peran baru dan suatu saat akan mendapatkan peran yang lebih indah. Jadi ternyata sumber penderitaan manusia yang paling utama adalah ketika manusia ingin mencoba mempertahankan keadaan yang sekarang dan tidak siap menerima keadaan yang berikutnya. Ya, padahal keadaan yang berikutnya ini yang Allah akan titipkan kepadanya itu mungkin bisa saja lebih bagus. Ketika manusia mengizinkan, ketika manusia melepaskannya proses itu, kalau berjalan apa adanya, maka disitulah akan ada kedamaian. Maka tugas kita, tugas diri kita ini saat ini hanyalah mengizinkan diri kita mengalir bersama proses kehidupan apa adanya tanpa ada rasa takut. Nah, sahabat dan Bapak Ibu semuanya, oleh karena itu dengan ayat surah Zumar ayat 42 tadi bahwa proses kematian dan kematian dan prosesnya itu sama dengan tidur, maka saya gambarkan, saya analogikan dengan daun yang mempertahankan diri itu memang justru akan menderita. Kalau kita mempertahankan diri dengan kehidupan kita, itu juga akan menderita. Kita mengalir saja. Nah, sebab apa? Karena batas waktunya itu kita sudah ditentukan oleh Allah, sudah ada program. Kita tinggal jalani saja. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 34 itu kan, walikuli umatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah wala yastaqdimun. Ya, ini ayatnya jelas sekali ya. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu ajal. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Dan ayat ini dikuatkan dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 61. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Hampir sama. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat mendahulukannya. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Mengapa kamu tertutup kalbumu kepada Allah, padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu mematikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi di ayat ini ada beberapa pemahaman. Mati 2 kali, itu waktu kita belum ada, kemudian sekarang hidup, nanti mati yang kedua, kemudian nanti dibangkitkan. Dan ini sesuai dengan surah 40 ayat 11. Tapi ada pemahaman juga yang istilahnya 2 kali ini dalam arti mati hidup, mati hidup, mati hidup berulang-ulang sampai nanti bisa ilaihi turja'un. Jadi kalau jiwa manusia ini waktu meninggalkan raga itu masih punya hutang karma, masih punya hutang jiwa. Itu prosesnya
masih nanti mengulangi lagi sebelum ilaihi turja'un, sebelum melebur kepada Allah, ya. Mungkin ya saya gambarkan kalau siklus ini ada sebagian yang ahli itu siklus kehidupan, dan ini dihubungkan dengan perbuatan kita. Dalam Al-Qur'annya istilahnya laha makasabat wa alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia perbuat, ya, dan apa-apa yang dia kerjakan. Al-Baqarah ayat akhir. Dan itulah maka tugas dalam kehidupan ini adalah dalam rangka satu, meluruskan yang bengkok, yang kedua membayar hutang jiwa atau karma, yang ketiga merampungkan pekerjaan yang belum selesai. Nah, bagi orang-orang yang waktu diwafatkan walaupun prosesnya seperti tidur tadi, tapi kalau jalannya belum lurus, masih bengkok, masih punya hutang jiwa, hutang karma, masih punya pekerjaan yang belum selesai karena dengan dirinya masih ada kemelekatan. Nah, kalau masih demikian, ya dia ini belum sempurna. Belum sempurna dalam arti dia masih harus dihidupkan lagi jiwa, materinya, fisiknya ini kembali ke tanah, nanti jiwanya ini ya nanti akan kembali lagi untuk mendapatkan kendaraan yang baru untuk sempurnakan lagi. Maka sebetulnya kalau kita melihat siklus kehidupan, kenapa ya ada orang yang waktu di dunia ini sangat sengsara sekali, tapi ada yang sudah istilahnya enak sekali jadi anak sebagai pewaris tahta kerajaan. Yang satunya jadi jadi anaknya pemulung yang rumah saja tidak punya. Nah, di sini nih mungkin saja kehidupan yang lampau yang menderita ini harus menebus, harus meluruskan yang bengkok, harus membayar hutang jiwa, harus merampungkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Nah, oleh karena itu, ya dua pemahaman ini saya terserah kepada Bapak Ibu dan sahabat semua, karena kita kajian sejak 2001 sudah 20 tahun ya. Dan tugas saya ini ya menurut Ittiba Rasul itu hanya 23 tahun. Jadi 3 tahun lagi kalau masih di umur panjang ya saya masih menyampaikan, berapapun yang mau beriman, mau percaya kepada ayat Allah itu tidak jadi masalah bagi saya, namun intinya saya sudah menyampaikan dengan ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Nah, maka kalau kita melihat ya kembali kepada proses manusia yang sempurna ya, dalam surah 56 surat Waqiah ya. Itu kalau kita membaca dari ayat 83 ya, di situ disebutkan, maka kalau begitu mengapa tidak kamu cegah ketika nyawa telah sampai ke kerongkongan ya. Kalau nyawa sampai kerongkongan tidak mungkin dicegah. Dan kamu ketika itu melihat bagi yang tidak punya hutang jiwa, bagi yang sudah lurus jalannya, bagi orang yang sudah merampungkan pekerjaannya, dia ini melihat dengan mata kalbunya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ini bagi orang yang tertutup, yang masih punya hutang jiwa, yang masih belum lurus, yang masih pekerjaannya belum selesai ya. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai Allah, kamu tidak mengembalikannya? Jika kamu orang-orang yang benar, jika dia orang yang mati itu termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki yang penuh kenikmatan. Jadi orang yang sudah sempurna itu dalam surah 56 ayat 89 ini ya. Farauhun wa raihanun wa jannatun naim. Memperoleh ketentraman, memperoleh kedamaian,
yang penuh kenikmatan. Nah, ikhwatin yang berbahagia, maka tugas kita yaitu tadi dalam kehidupan ini meluruskan yang bengkok, membayar jiwa, hutang jiwa, kemudian merampungkan yang kita belum selesai, sehingga tugas kita ini akan terlaksana dengan baik. Maka dalam perjalanan manusia, ya, itu dalam proses kematian ini kan ada beberapa hal, ya, yang sudah dulu pernah saya sampaikan juga di dalam surat Al-An'am ayat 158, ya. Di situ disebutkan hal yang duruna ila angya tiyahumul malaikatu au ya'ti rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang mereka nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat. Jadi proses kematian itu yang satu kedatangan malaikat. Ya, yang kedua au ya'ti rabbuka atau kedatangan Robmu, Rob engkau. Jadi yang pertama itu kedatangan malaikat ini kan bisa jadi dia mati dalam perjalanan, ya. Kalau di dalam surah kelima, ya, ayat 106 itu kan ada istilah in antum dorobtum fil ardi faas, ya, faas batkum musibatul maut. Ketika kamu mengadakan perjalanan di bumi dan musibah mendatangi kamu dengan kematian. Misalnya kan ada di samping yang saya sebutkan tadi, 3 yang ada di surat Al-An'am ayat 158, ya, diantaranya adalah kedatangan malaikat, mungkin kecelakaan seperti misalnya kecelakaan di laut, kecelakaan di pesawat, ya, kecelakaan di darat. Ya, kalau di laut misalnya seperti kapal selam Nanggolo itu, ya, yang pakai nama senjatanya Bolodewo, itu kan termasuk kecelakaan. Belum yang lain-lain, ya. Nah, oleh karena itu yang kedua adalah auya tia rob buka, kedatangan rob. Rob itu kan secara konsep itu adalah hukum sebab akibat. Jadi secara konsep kedatangan sebab akibat, ya, kedatangan mungkin ya sudah ada tanda-tanda, ya, kakinya mungkin sudah lemah, kemudian fisiknya sudah lelah, mudah sakit. Nah, ini sudah tanda-tanda. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau ada tanda-tanda ayat Rob. Ya, mungkin sudah sakit infeksi ataupun stroke dan lain sebagainya, juga tanda-tanda semua. Jadi perjalanannya memang ada beberapa hal, diantaranya menurut surat Al-An'am ayat 158, ya, kematian itu ada yang didatangi malaikat, ada yang didatangi Rob, kemudian ada yang didatangi dengan tanda-tanda dari Rob. Dan bagi yang normal, wajar, memang prosesnya kematian adalah seperti tidur. Ya, ini bisa dipahami karena saya sampaikan. Karena memang kalau sudah sakaratul maut, ya, itu ya tidak bisa akan kembali lagi, karena kalau istilahnya nyawa sudah di kerongkongan itu ibaratnya, walaupun itu maksudnya itu kan sudah tidak bisa sehat lagi kan gitu. Maka tugas kita itu jangan mati sebelum kita ini pasrah kepada Allah. Pasrah total kepada Allah. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 132 itu kan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub.
Dia berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam." Jadi dalam keadaan Islam itulah pasrah total pada Allah, tidak ada kemelekatan. Ya, karena kalau ada kemelekatan itu harus kita hindari. Ya, kita baca dalam surah 74. Ya, kita mulai dari ayat 12. Wa ja'altu lahu malam ma'duda wa banina syuhuda. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia. Ini kan luar biasa. Kalau ada kemelekatan kepada harta yang banyak dan anak yang selalu bersama dia, maka saya gambarkan seperti daun tadi, di mana daun tadi tidak mau menjadi proses sebagai kompos atau pupuk, dan itulah suatu penderitaan. Kalau masih ada kemelekatan kepada harta yang banyak, anak yang selalu bersama, ya, menurut surah 74 ayat 12 dan 13 ini kan menjadikan pekerjaan belum selesai, ya. Namanya ya, kalau bahasa Jawa itu ya ngerendeti perjalanan jiwa dalam kita dimatikan itu. Kemudian ayat 14-nya, wa mahattu lahu tamhida summa yad'ma'u ay azid. Dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Wah, ini berbahagia dan sahabat Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam kemelekatan ini Allah sudah memberikan rezeki, sudah memberikan kekuasaan yang selapang-lapangnya. Kemudian masih tamak, dia ingin sekali supaya Allah itu menambahnya. Karena kalau sudah ada kemelekatan yang sangat luar biasa ini, ya nanti dia tidak memahami lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah lah segala apa yang di samawat, di langit dan di bumi. Hakikatnya itu milik Allah. Ya, hakikatnya yang kita punya ini adalah milik Allah. Kenapa ada kemelekatan yang di situ nanti akan menjadikan penderitaan kita waktu kita menapaki kematian itu. Maka lanjutnya, ya, lanjutnya di dalam ayat 16-nya, kalla innahu kanal, ya, li ayatina, ya, kana li ayatina anida saur hikuhu syauda. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Ya, karena dulu sudah diberikan yang rezeki yang berlimpah, kekuasaan yang sangat luar biasa, ya, tapi malah ingin menambah terus, tidak memperhatikan jalannya jiwa, hanya mementingkan materi, hanya mementingkan jasmani, sehingga waktunya sudah habis untuk memperbaiki jiwanya itu, waktunya sudah habis untuk meluruskan yang bengkok, waktunya sudah habis untuk membayar karma, membayar hutang jiwa, waktunya sudah habis untuk merampungkan pekerjaan yang belum selesai. Maka disitulah sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, tanda-tanda kami. Tanda-tanda Allah itu kan ada dua, yang kauliyah, yang kauniyah. Tanda-tandanya seperti tadi dalam surat Al-An'am, ya, ayat 158 tadi sudah ada tanda-tanda dari Allah. Sudah ada hukum kasolita bahwa kamu lemah, kamu sakit-sakitan, ya. Ini kan sudah harus jiwa yang harus digagahkan untuk menghadap Allah. Apapun yang dia punya harus konsentrasi untuk perjalanan jiwa, jangan hanya materi saja. Maka ila yaumil waktil maklum, sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan. Ya, itu menurut surah 15 ayat 38. Karena yang ditentukan di sini, ya, kalau ada ayat yang mengatakan bahwa iblis itu berkata kepada Allah karena dia itu tidak mau menghormati Adam,
ya, karena dia kemudian divonis oleh Allah tugasnya hanya menggoda manusia dan dia tidak bisa masuk surga lagi karena dia sudah divonis oleh Allah. Vonisnya karena bukan Allah itu maha memvonis, tapi karena iblis sendiri melanggar programnya. Iblis kan mengatakan, qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala uqwiyannahum ajmain. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau yang telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan salah di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi manusia itu akan disesatkan iblis dengan kemelekatan tadi, supaya tidak ikhlas dalam perjalanan pulang sebagai jiwa yang mutmainah. Maka ayat 39 dalam surat 15 itu qala rabbi bima aqwaitani la uza inanna lahum fil ardi wala ubiyanahu ajmain tadi, ilang ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau dari mereka itu yang mukhlasin, yang ikhlas. Ya, jadi kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis, yang mukhlasin. Mukhlasin itu ikhlas. Ikhlas seperti tadi loh, yang saya gambarkan, daun tadi sudah ikhlas menjadi pupuk, ya, dan tidak ada penderitaan karena dia sudah ikhlas jatuh ke tanah menjadi pupuk, kemudian dia pupuk ini untuk tanaman yang lain yang lebih indah lagi. Dan kita manusia kalau ikhlas ini biasanya cuma ikhlas dalam beramal, memberi dan sebagainya. Dan ikhlas di sini yang berhubungan dengan kembali kepada Allah, ya. Dan ikhlas di sini adalah sudah meluruskan yang bengkok, sudah membayar hutang jiwa, sudah merampungkan pekerjaan yang belum selesai. Dan ikhlas di sini mengandung, ya, mengandung keterangan dalam kehidupan itu, ya. Dia sudah memiliki bekal yang sempurna untuk perjalanan jiwa dalam hal menapaki kematian ini. Dia sudah memberikan kasih sayang sesama, sudah memberikan pelayanan, membantu menolong sesama, dan sudah memaafkan, tidak ada dendam lagi, tidak ada kecewa, tidak ada sakit hati lagi, sehingga jiwa ini sudah jiwa yang mutmainah dan bersih. Karena memang puncak spiritual itu kan akhlak, ya. Dalam surat 68 ayat 3 itu, wa innalakal la ajron ghaira mamnun. Ya, saya ulang, kalau di dalam puncak spiritual di dalam istilahnya akhlak yang adim, ya. Saya tadi ada kesalahan ayat, ya. Di dalam surah 68 ayat 3 itu kan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putus. Itu tadi yang saya sebutkan. Tapi karena apa? Karena akhlak daripada Rasulullah itu akhlak yang sempurna, yang azim. Nah, intinya berbahagia. Oleh karena itu tugas kita memang hidup ini, kita jangan seperti maisir dalam judi. Kita harus yakin, ya, jangan ngejipke, wah nanti kan di sana dapat syafaat, ya. Ya silahkan yang percaya demikian, tapi ini kalau menurut saya, ya, ini kan masih teka-teki, ya. Yang namanya maisir, berjudi dengan kehidupan yang akan datang itu ya begitu. Tapi kita harus sudah melaksanakan yang sudah diprogramkan Allah tadi, yaitu meluruskan yang bengkok, membayar hutang jiwa, dan merampungkan pekerjaan yang belum selesai. Dengan cara, yaitu kita sudah memaafkan orang lain, memberikan kasih sayang, memberikan pelayanan, dan itulah sebagai tanda-tanda daripada husnul khotimah. Dan sebetulnya itu kita harus mulai dari sekarang. Kalau kita nanti damai di sana, sekarang kita ini sudah damai, ya, itu secara jannah dalam taman, secara surga psikologis, itu kan tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, ya. Dalam surah 15:47 kan disebutkan, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, ya, berduduk berhadapan-hadapan di atas singgasana. Ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 43 juga, bahwa ternyata orang yang sudah kesadaran tinggi di sini juga sekarang ini, ya,
ini akan hilang dari rasa dendam, rasa sakit hati karena sudah memaafkan. Karena memaafkan itu adalah sesuatu yang indah. Banyak sekali ayat yang kita suruh memaafkan pada kejelekan orang lain. Nah, ikhwatin yang berbahagia. Oleh karena itu, mari tugas kita yang sering kita sampaikan untuk kita selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah Ta'ala. Dan tugas kita jangan sampai kita lupa dengan kemelekatan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita menderita karena kita tidak mau menjadi proses perjalanan hidup menjadi mendapatkan peran yang baru, yang dimana semua itu adalah perubahan. Dan sering saya sampaikan bahwa perubahan itu adalah hukum universal. Perubahan itu adalah hukum dari Allah, istilahnya juga sunatullah, di mana kalau kita melawan daripada sunatullah itu, diri kita sendiri akan rugi sekarang ini dan nanti. Maka sekali lagi, ya, sebagai penutup, tugas kita ini saat ini, sekarang ini, di sini, ya, mengizinkan diri kita ini mengalir bersama proses kehidupan apa adanya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada perlawanan. Dengan demikian, insya Allah hidup kita ini akan mengalir dan nanti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita di akhir kehidupan kita ini. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta ruhani kepada siapa yang dikehendaki. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa yang selalu, dan kita semoga selalu mendapat cahaya darinya. Semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.